Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sandra dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan saya Dian Pinanggi Rahayu dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi metode a priori dan metode obscience untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Hukum. Baik, yang pertama adalah metode a priori. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu pengertian dari metode a priori. Metode a priori adalah sebuah metode pengetahuan yang didasarkan pada deduksi, yakni penggunaan premis atau asumsi yang sudah diterima kebenarannya untuk menghasilkan kesimpulan. Metode ini lebih bersifat rasional dan tidak bergantung pada pengalaman empiris. Contoh dari metode a priori ini adalah matematika, logika, dan metafisika. Sejarah metode a priori. Metode a priori pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Plato. Plato mengembangkan teori bahwa pengetahuan yang benar dapat dicapai melalui pengalaman batiniah dan penalaran rasional. Menurut Plato, manusia mempunyai pengetahuan bawaan yang terkandung dalam jiwa manusia. Kemudian, pada abad ke-17, René Descartes juga mengembangkan metode a priori. Descartes berpendapat bahwa pengetahuan yang benar berasal dari akal manusia yang merenungkan kenyataan dasar yang tak terbantah. Selanjutnya, karakteristik metode a priori. Metode a priori digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat dasar atau fundamental, sehingga pengetahuan yang diperoleh melalui metode a priori bersifat universal dan objektif. Artinya, pengetahuan yang diperoleh melalui metode a priori berlaku untuk semua orang dan tidak terpengaruh oleh keadaan atau pengalaman individu. Contoh penerapan metode a priori. Contoh penerapan metode a priori adalah dalam matematika. Dalam matematika terdapat beberapa aksioma atau prinsip dasar yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Misalnya, aksioma dasar tentang bilangan real, yaitu setiap bilangan real dapat dipetakan pada titik pada garis bilangan real. Aksioma ini dianggap benar dan diterima sebagai dasar dalam pengembangan matematika. Namun, metode a priori ini mempunyai kelemahan, yaitu metode ini membutuhkan asumsi yang kuat tentang kebenaran prinsip dasar atau pemikiran dasar yang dianggap benar. Jika asumsi tersebut tidak benar, maka pengetahuan yang diperoleh melalui metode a priori juga tidak benar. Yang kedua yaitu metode obscience. Metode obscience atau metode ilmiah adalah sebuah metode pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman empiris dan observasi untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Metode ini lebih bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Metode obscience terdiri dari beberapa tahapan seperti observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Karakteristik metode ilmiah terdapat 4, yaitu 1 objektif, 2 teruji, 3 sistematis, dan 4 reproduktif. Dan tahapan dalam metode obscience 1 yaitu pengamatan, 2 pembuatan hipotesis, 3 penguji hipotesis, 4 pengumpulan data, 5 analisis data, dan 6 kesimpulan. Selanjutnya yaitu pentingnya metode ilmiah. Memberikan dasar yang kuat untuk memastikan kebenaran dan keandalan hasil penelitian, menghindari bias atau kesalahan dalam pengambilan data dan analisis, memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terorganisir untuk menguji hipotesis, meningkatkan reproduktivitas hasil penelitian sehingga memungkinkan penguji dan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat. Yang selanjutnya, perbandingan antara metode a priori dan metode obscience. Perbedaan utama antara metode a priori dan metode obscience adalah sumber pengetahuannya. Metode a priori lebih bersifat rasional dan tidak bergantung pada pengalaman empiris, sedangkan metode obscience lebih bersifat empiris dan didasarkan pada pengalaman empiris dan observasi. Metode a priori biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu yang bersifat teoritis, seperti matematika, logika, metafisika, sedangkan metode obscience digunakan dalam ilmu-ilmu yang bersifat empiris seperti fisika, biologi, dan kimia. Demikianlah pemaparan materi dari kami.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.